Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Sebelum dan sesudahnya kami memohon maaf apabila dalam cerita ini banyak kekurangan atau salah nama, tahun, versi yang berbeda. Kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Pecinta Bani Hidayatullah Channel, kami memohon dukungannya dan bantuannya untuk subscribe, like, komen, bijak dan santun. Cerita legenda sejarah Nyai Mas Ratu Pakung Wati berawal dari cinta dan kasih sayang sang ayah. Konon awal ceritanya, sang ayah sangat mencintai pekerjaannya, mencari udang kecil atau udang rebun guna untuk bahan terasi atau petis yang sangat terkenal pada zamannya sampai sekarang. Sang ayah Nyimas Ratu Pakungwati adalah sang pangeran Pajajaran, putra Prabu Siliwangi. Nama kecil beliau Walang Sungsang. Setelah menjabat jadi Akuwu di Cirebon, beliau mempunyai gelar Kikuwu Cakrabuana. Sewaktu mencari udang kecil guna membuat terasi dan petis, beliau tidak lupa beribadah, dan beliau sosok yang bermasyarakat. Dari situlah berawal nama daerah Cairuban. Cairuban berarti campuran dari etnis Jawa, Cina, Sunda, Arab, dan Eropa. Berkumpul pada saat itu, bahu-membahu membangun padukuhan Caruban, berkumpul bersama-sama. Cairuban berarti cai adalah air, ruban adalah udang kecil. Lambat laun bernama Kesultanan Cirebon yang sekarang. Nama Nyimas Ratu Pakungwati pun berawal dari kecintaannya mencari udang kecil atau udang rebon. Pakung adalah udang kecil, Wati adalah perempuan. Jadi makna kata Pakung Wati adalah udang kecil perempuan. Pangeran Cakrabuana menjadi Akuwu yang kedua setelah mertuanya Ki Danu Sela atau Ki Alang-alang Caruban Nagari. Kikuwu Cakrabuana juga mendirikan keraton bernama Keraton Pakungwati sebelum Keraton Kesepuhan dan Kanoman yang sekarang. Berawal dari nama udang kecil, sampai sekarang pun Cirebon kota udang. Biografi Nyai Mas Ratu Pakungwati lahir dari pasangan orang tua. Ayah beliau Raden Walang Sungsang, Sri Manghana, Pangeran Cakrabuana, Raja Caruban Nagari, Keraton Pakungwati ke-1. Ibu beliau Nyai Mas Endang Gelis, Nyai Mas Endang Ayu,
saudara beliau. Yang pertama, Nyai Jamaras. Yang kedua, Nyai Martasinga. Yang ketiga, Nyai Cempa. Yang keempat, Pangeran Caruban atau Pangeran Carbon. Kelima, Nyai Rasa Malasi. Yang keenam, Nyai Jati Merta. Yang ketujuh, Nyai Laras Konda. Yang kedelapan, Nyai Lara Sejati. Suami beliau, Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, Raja Caruban Nagari, Keraton Pakungwati kedua. Wafat di Keraton Pakungwati, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1549 Masehi. Menurut legenda atau cerita masyarakat, ia rela berkorban demi kemakmuran Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Diceritakan pada suatu waktu di Cirebon atau tempatnya di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, terjadi musibah dan kemelut besar. Para jamaah sholat di masjid itu diganggu dan mendapat ancaman yang mematikan dari seseorang pemuda asing dan sakti. Pemuda itu dijuluki Satria Menjangan Wulung. Kesaktian yang dimilikinya adalah racun mematikan luar biasa. Siapapun yang menghirup aroma racunnya akan lunglai, lemas, tak berdaya, hingga ia pun berani menantang Sunan Gunung Jati atau Sunan Cirebon. Kemudian Menjangan Wulung menaiki atap masjid dan duduk di memolo Masjid Agung Ratna Masjid. Lalu ia menyebar sambil tertawa terbahak-bahak. Mana Sunan Cirebon yang katanya dikjaya dan tak terkalahkan? Inilah orang yang akan mengalahkannya menghadapi musibah dan kemelut yang tak beralasan ini. Sunan Gunung Jati atau Sunan Cirebon bersikap waspada. Ia selalu berkhalwat mencari petunjuk yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi musuh yang sulit diduga ujung pangkalnya. Singkat cerita, Sinuhun atau Sunan Cirebon memperoleh petunjuk untuk mengatasi musibah ini. Akan tetapi petunjuk itu merupakan kerugian besar bagi dirinya karena dia akan kehilangan Nyai Mas Ratu Pakungwati dalam menghadapi gangguan tersebut. Tidak hanya itu, salah satu sahabat Nyai Mas Ratu Pakungwati yang bernama Nyai Mas Kadilangu, adik dari Sunan Kalijogo, juga akan meninggal.
Sunan Cirebon mendiskusikan masalah ini dengan wali-wali yang lain. Pada kesempatan itu, Sunan Kalijogo berujar kepada Sunan Gunung Jati atau Sunan Cirebon, "Duhai Sinuhun Cirebon, aku relakan adikku Kadilangu dan aku mendukung kebijaksanaan yang diputuskan Sinuhun." Mendengar jawaban Sunan Kalijogo yang demikian itu, lalu ia memutuskan agar semua pejabat yang ada di keraton atau umat Islam, jamaah yang ada di situ, berkumpul di Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk berkholwat dan berzikir bersama mulai lepas Isya sampai menjelang subuh. Nyai Mas Ratu Pakungwati dan Nyai Mas Kadilangu pun harus hadir di sana. Diceritakan Masjid Agung Sang Cipta Rasa kala itu penuh sesak oleh jamaah. Maka berlangsunglah sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan berzikir semalam suntuk. Tentu saja Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi menggema dengan suara zikir sampai menjelang subuh. Kala suatu azan subuh yang dikumandangkan oleh 7 orang muazin atau azan pitu dengan alunan suara yang amat merona hati itu berakhir meledaklah memolo Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan terbang menuju arah barat. Tubuh menjangan wulung satria itu pun yang membawa racun hancur berkeping-keping dan racunnya berterbangan ke angkasa. Bersama dengan itu Nyi Mas Ratu Pakungwati dan Nyai Mas Kadilangu gugur dalam posisi sujud. Itulah tadi kisah legenda asal-usul Keraton Cirebon dan Nyai Mas Pakungwati. Apabila banyak kekurangan, kealfaan, Al-Fakir minta maaf yang sebesar-besarnya untuk sahabat pencinta Bani Hidayatullah Channel. Kami mohon bantuannya untuk subscribe, like, share, komen. Semoga cerita tadi kita bisa petik hikmah pelajaran buat kita semua. Dan kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.